Bagaimana dengan ziarah kubur? Ziarah kubur itu punya waktu yang sangat luang, sangat lapang sekali. Tidak mesti hanya menjelang puasa. Tapi kok ada umpamu, kalau seandainya ada di antara keluarga, itulah waktunya berkumpul. Yang jauh pulang, kini berkumpulnya adalah keinginan mereka untuk ziarah kuburan ayahnya sama emaknya. Deklah berkumpul awak mah painya, tidak masalah, karena itu kesempatan mereka berkumpul. Tapi kalau dikatakan bahwa sunnah berziarah menjelang puasa, ini perlu dalil. Situ juga kadang kuncinya, menganggap itu sebagai waktu yang sunnah untuk berziarah. Nah, itu mesti dalil. Kita kalau sudah bicara sunnah, kok ndak kau jawab lagi kau Nabi, ndak sembarangan kau nyebut kau sunnah, kau ndak pula. Mesti ada panduan dari Nabi. Ada ndak dari Nabi? Kalau ada, amalkan. Kalau tidak, jangan buat-buat. Hanya kalau buat, berarti kita sudah mengkhususkan satu bentuk ibadah pada waktu tertentu, dan itu tidak bisa. Taksis namanya itu, taksisul zaman, taksisul makan, itu mesti dari Nabi. Mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat, itu sebagai sebuah ibadah mesti datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita puasa hari Arafah? Itu kan mengkhususkan waktu. Apa dia puasa waktu? Nabi juga ada hadis. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Nabi menyuruh, itu taksisus zaman. Tapi dengan alasan itu adalah sunnah. Kalau sunnah berarti melaksanakannya mendapatkan pahala yang besar. Umpamanya 1 Muharram, asal masuk 1 Muharram berarti masuk tahun baru. Itu adalah sunnah untuk berpuasa, karena kita menyambut tahun baru dengan berpuasa. Boleh enggak? Enggak. Sedangkan hitungan hijriah aja lah 20 Nabi itu sebagai sunnah Allah. Hitungan hijriah kan zaman Umar bin Al-Khattab. Umar yang mengusulkan tahun hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Zaman Nabi kan benar, dia mengatakan itu sebagai sebuah sunnah, tidak bisa. Itu taksis namanya, taksisus zaman. Syekh Utsaimin pernah memberikan penjelasan, ada 6 taksis yang Anda boleh lakukan. Taksis waktu, taksis tempat, taksis jumlah, taksis kaifiyah, cara, taksis warna kalau nggak salah, sifat itu bisa warna, bisa contoh warna itu nyawa, nggak boleh berkorban kecuali dengan yang jantan. Kata nggak boleh kecuali yang jantan berarti mengkhususkan, nggak boleh bro. Sah korban kalau kambing betina, sah korban kalau seandainya sapi wak betina. Doanya ndak sahnya, ndak sah itu Nabi harusnya ndak awak, ndak kau jawab. Kalau ndak datang dari Nabi, ndak datang dari dalil, ndak ada penguatnya sama sekali, ndak ada awak. Nabi diutus untuk menyampaikan itu namanya taksis. 6 kalau ndak salah, beliau berikan penjelasannya, termasuk waktu dan tempat. Sekarang kalau dikatakan sunnah ziarah sebelum puasa, berarti harus ada dulu. Tapi boleh kalau ziarah sebelum puasa, boleh, tidak ada masalah. Baiklah, bukan karena sunnahnya, ziarahnya itu sunnah, tapi bukan karena waktunya itu yang waktu afdal. Dek kebetulan sama-sama pulang, itunya tosuh di adio, apailah. Kalau jadi itu bisa. Nah, maka
kebiasaan yang seperti itu, ndak lo bisa wak sholat langsung dah tengok apakah memang dia meyakini itu sebagai satu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan. Contoh sunnah yang ibadah dia, kalau ndak wak gue aku afdol so atur ndak ada lempenya deh kurang Ramadan kelintun bukannya itu salah nyok paydak kayak kata tu besok sudah puasa bisa nyopainya, sebelum itu bisa juga, jauh sebelum Ramadan bisa nyopai. Nah, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lagi? Fadal. Seperti ziarah kubur tadi, sudah terbiasa lah dengan masyarakat bilang menyambut menjelang Ramadan. Itu kita kan memang tidak bisa menilai niat mereka itu karena mereka berkumpul baru setahun sekali kumpul kemudian inilah momen waktu mereka teman-teman ya bersama, atau mereka berniat memang karena menyambut Ramadan mau mereka buah. Akhirnya kita tidak bisa menilai tentang dua keadaan itu tadi. Iya. Jadi apakah kalau seandainya kita melakukan menghambat terjadinya keburukan karena kemungkinan akan terjadinya ini akan jadikan tradisi terus untuk menyambut Ramadan dan itu kemungkinan akan mendekat ke situ. Kalau umpamanya kita katakan tidak boleh gitu, itu apakah kita di situ termasuk salah dalam bersikap bagaimana? Iya, mengatakan langsung tidak boleh ziarah sebelum Ramadan, tentu itu satu hal yang kita harus berhati-hati juga. Nyebul pilu aja, termasuk sebelum Ramadan. Berarti kebolehannya itu umum dan ada di antara keumumannya itu sebelum Ramadan. Maka tidak bisa tahu kan? Kita bisa memberikan penjelasan, pencerahan, cecondeko, itu dong, untuk orang bemo. Itu temo, tidak temo, itu. Tidak lo perlu nilai hati orang masing-masing. Yang jelas kita menyampaikan, seandainya dengan keyakinan bahwa itu sebagai sebuah sunnah, kurang abdal Ramadan buat tahun gua, kalau tidak pay bemo, berarti itu sebuah kesalahan. Nyoba banyak orang yang tidak sempat ke Pezerol. Atau jadi kubuayatan di Madinah ternyata mati waktu umrah. Coba ya, ada enggak orang meninggal waktu umrah? Ada kan? Jangan itu pernah disesali, itu satu kemuliaan bagi dia. Karena Nabi mengatakan, jika kalian bisa wafat di Madinah, lakukanlah ini. Berarti satu kemuliaan kalau wafat di Madinah. Berapa banyak orang menyolatkan Masjid Nabawi, sedangkan 40 aja yang menyolatkan itu doa terijabah, apalagi kalau sama Masjid Nabawi lah. Seluruh dunia Islam ada di situ. Jadi kalau itu terjadi jangan pernah disesali, justru adalah sebagai sebuah kemuliaan. Akhirnya kok sampai kurang abdul Ramadan buat kalau tidak ziarah ke kubur maknya. Itu nama kubur di Madinah apa aja? Itu kurang abdul di Ramadan. Inilah yang ingin saya katakan, bahwa jangan dibatasi hal-hal yang tidak dibatasi oleh Nabi. Hal-hal yang bersifat umum lakukanlah secara umum. Tapi kalau batasi tanpa dalil, situ salah. Ambo sering mencontohkan macam itu. Boleh tidak kita sholat duha, rakaat pertama kita baca wadduha? Boleh? Sholat duha, rakaat pertama baca surat wadduha? Anda surat wadduha itu contoh gua. Salat wadduha saiko rakaat pertamanya surat wadduha. Boleh? Ya. Bolehnya wadduha Quran. Esok pagi salat duha lo apa lihat? Mulai lo rakaat pertama ayatnya wadduha. Boleh? Ayat ketiga salat lo balik mulai juga rakaat pertama dengan surat wadduha. Boleh? Tapi kalau sampai pada satu keyakinan
sunnah hukumnya membaca surat Wadduha di rakaat pertama duha, boleh? Supaya tidak dianggap sunnah, sekali jadi itu bisa enggak? Oh, tidak bisa ada Ustaz, harus itu. Berarti lah salah. Maka sekali-kali so baca wasyamsi wadduhaha. Ayat kalimah kau perlu baca Al-Kautsar. Yang paling pendek. Supaya tidak dianggap sebagai ini iko ya yang penting juga ada sesuatu yang dibolehkan, tetapi kalau sudah dijadikan sebagai ketentuan umum, situ dia masalah. Boleh tidak baca Yasin malam Jumat? Boleh, boleh tidak Quran? Jumat su baca Yasin, boleh? Boleh. Jumat cek baca Yasin juga boleh. Kemudian kita katakan begini, sunnah hukumnya baca Yasin setiap malam Jumat, itu perlu dalil. Beliau jangan dianggap sunnah, sekali-kali ubah jadi Yasin. Mau tidak mereka merubah jadi Yasin sekali-kali itu? Tidak bisa adanya, harus dikoba ustaznya. Berarti sudah ada satu hal di situ yang dia yakini sebagai satu sunnah. Maka yang umum dari Nabi kita umumkan juga, jangan dikhusus-khususkan. Kalau sudah menjadi ketentuan khusus, berarti nanti disitulah kita harus mendatangkan alasan-alasan karena ini adalah ibadah.